Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Merasa sulit jika terus di Belanda. Nathan Chuan akhirnya ungkap alasan pilih bela timnas Indonesia. Bintang muda keturunan Belanda Nathan Chuan akhirnya mengungkapkan alasan terkait dirinya lebih memilih tampil untuk timnas Indonesia. Menurutnya, ada faktor kuat yang melandasi Nathan Chuan rela meninggalkan Belanda untuk memperkuat tanah leluhurnya. Seperti diketahui, pemain Swansea City Nathan Chuan resmi mengambil sumpah menjadi WNI pada Senin 12 Maret 2024 silam. Tak berlangsung lama, pelatih Shin Tae-yong langsung memanggil Nathan Chuan ke timnas Indonesia jelang laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Debut Nathan Chuan terjadi saat timnas Indonesia bertanding di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski tak bermain penuh selama 90 menit, namun laga debut Nathan Chuan berakhir manis setelah timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Setelah itu, Nathan Chuan seakan tidak pernah terlewat sedikit pun dari pandangan Shin Tae-yong yang selalu memanggilnya ke timnas Indonesia. Tercatat, Nathan Chuan tampil bagi timnas Indonesia di sejumlah turnamen seperti Piala Asia Senior maupun U23 hingga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di usianya yang tergolong muda dan berkarir di kompetisi tertinggi Eropa, sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Nathan Chuan yang lebih memilih Indonesia. Pemain muda klub Liga Inggris Swansea City itu memang diketahui punya garis keturunan Indonesia dari sang kakek di pihak ibu yang asalnya Semarang, Jawa Tengah. Usut punya usut, Nathan Chuan lebih memilih timnas Indonesia lantaran bisa menjamin karir internasionalnya dibandingkan Belanda. Akan tetapi, misi utama Nathan Chuan saat memilih timnas Indonesia ternyata bukan itu saja. Hal ini diungkapkan sang pemain beberapa waktu lalu. Sama seperti punggawa skuad Garuda lainnya, Nathan Chuan memimpikan timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, yaitu lolos ke Piala Dunia adalah impian, kata Nathan dikutip dari laman resmi FIFA. Menurut Nathan Chuan, bisa tampil di Piala Dunia merupakan mimpinya sedari kecil dan kini harapan tersebut hampir terrealisasi jika timnas Indonesia lolos dari babak kualifikasi. Ketika Anda masih muda dan masih kecil, Anda selalu bermimpi bermain di panggung yang lebih besar. Jika Anda mampu mencoba untuk mendapatkan kesempatan tahapan atau akhir turnamen kualifikasi, maka Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk mencapai tujuan itu. Lanjut Nathan Chuan. Ex-rekan Tom Hai di SC Heerenveen ini mengatakan jika ia dan seluruh elemen timnas Indonesia bakal berusaha sekuat tenaga demi tampil di Piala Dunia. Pemain andalan Shin Tae-yong itu kembali berujar bahwa lolos ke Piala Dunia 2026 akan menjadi pencapaian yang sangat luar biasa untuknya dan timnas Indonesia. Ini sangat berarti bagi kami, mimpi yang bisa menjadi kenyataan bagi kami sebagai pemain dan juga negara ini, ucap Nathan Chuan. Tentu saja, tujuan kami adalah mencapai Piala Dunia bersama tim nasional dan mencetak lebih banyak lagi sejarah bersama tim nasional, dan apa yang telah kami lakukan merupakan perasaan yang sangat luar biasa, tambah Nathan Chuan. Nathan Chuan
kemungkinan besar kembali dipilih Sintayong ke timnas Indonesia untuk melakoni laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gimana? Bocor, Ole Romeni bela timnas Indonesia semakin dekat jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tinggal foto sama Pak Erick Thohir doang. Nama Ole Romeni terus menghiasi lini masa media sosial, mengingat peluangnya untuk membela timnas Indonesia. Kabar terbaru dilansir thisway.id dari kanal YouTube Golazo. Bung Harpa mendapat bocoran dari orang terdekat Ole Romeni. Orang dekat itu menggambarkan bahwa peluang Ole Romeni untuk membela timnas Indonesia sangatlah dekat. Hal itu diungkap bahwa orang terdekat Ole Romeni sempat melakukan pembahasan soal membela timnas Indonesia. Ole Romeni disebut sempat tertawa sebelum mengatakan bahwa membela timnas Indonesia sedang ia pertimbangkan baik-baik, namun arahnya cukup bagus, kata Ole Romeni. Aku ajak dia dalam bahasa Belanda gaul, bro, lu udah pilih timnas Indonesia aja, tidak usah susah-susah. Dan Ole tertawa, dan Ole menjawab, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi udah ke arah yang bagus kok. Gitu doang sih, kata orang terdekat kepada pengamat sepak bola tanah air itu, yaitu Bung Harpa. Dalam percakapan WhatsApp itu, orang terdekat ini mengklaim bahwa Ole Romeni disebut sedang mempertimbangkan kans membela timnas Indonesia. Hanya saja tanda-tandanya sangat bagus. Tapi ini tanda-tandanya bagus ya, tambahnya. Proses naturalisasi pemain keturunan memang tidak mudah, khususnya yang datang dari negara Uni Eropa. Pemain akan matang-matang memikirkan masa depannya hingga karirnya setelah pensiun nanti. Tak heran, rumor naturalisasi Ole Romeni menjadi warga negara Indonesia begitu dinanti-nantikan. Tak berhenti di situ, pasalnya Ole Romeni membuat pengakuan tersebut terhadap sosok Fardy Bakhdim, orang yang terdekat dengan Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Menariknya, kata narasumber Bung Harpa itu, setelah pertandingan uji coba FC Utrecht vs Venezia, Ole Romeni meninggalkan lapangan bersama Jay Isis dan Ivar Jenner. Soal Fardy Bakhdim, kemarin ada juga dan Jay, Ivar, dan Ole keluar bersamaan dengan bersama-sama setelah pertandingan itu, ungkap sang sumber yaitu Fardy Bakhdim. Selanjutnya, dalam percakapan itu, Bung Harpa memastikan komentar pemain 24 tahun itu. Sang sumber menyebut Ole Romeni hanya tersenyum. Sang sumber justru berasumsi jika Ole Romeni sudah sepakat akan membela timnas Indonesia. Tapi Ole senyum-senyum terus kemarin. Udah deal sih menurut aku, tinggal foto sama Pak Erick Thohir doang, kata sang sumber kepada Bung Harpa. Seperti diketahui, nama Ole Romeni santer menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang akan diproses PSSI. Rekan satu tim Ivar Jenner di FC Utrecht sempat memberi kode bahwa ia tertarik membela Garuda Merah Putih. Isu yang beredar, pendekatan tengah dilakukan PSSI dengan menghubungi orang tua Ole Romeni di Belanda. Namun, sejauh ini PSSI sendiri masih bungkam mengenai perkembangan dan proses negosiasi dengan Ole Romeni. Kendati begitu, nama Ole Romeni sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia. Ole pernah mendapat cibiran keras karena diduga berseteru dengan rekan setimnya Ivar Jenner. Indikasinya, hanya gegara Ole tak sempat bersalaman dengan Jenner usai mencetak gol untuk kemenangan timnya atas Venezia. Terlepas kasus tersebut, tambahan pemain yang diproyeksi sebagai penyerang itu akan sangat bagus bagi Sintayong. Pelatih Korea Selatan itu memerlukan tambahan amunisi untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di babak ketiga. Maklum, lawan-lawan Indonesia di grup C cukup berat. Sebut saja Jepang dan Australia yang sudah langganan Piala Dunia akan menjadi lawan berat untuk timnas Indonesia. Selain itu, ada pula Arab Saudi, China,
yang tak bisa dianggap enteng. Terang-terangan, petinggi FAM berharap Malaysia tiru timnas Indonesia. Skuad Garuda sejauh ini mencatatkan grafik positif dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses jadi satu-satunya wakil ASEAN yang menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Indonesia juga berhasil mengunci satu tempat otomatis di Piala Asia 2027 mendatang. Sintayong yang membangun pondasi tim akhirnya bisa menemukan racikan terbaiknya. Sementara itu, uji coba melawan tim kuat seperti Argentina memberikan dampak solid pada mental pemain timnas Indonesia. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Muhammad Firdaus Mohamed, menilai bahwa Harimau Malaya harus naik kelas. Ajang FIFA Matchday menjadi sarana yang harus bisa mereka maksimalkan dengan baik. Terdekat, Malaysia akan berlaga di Piala Merdeka 2024 bersama Filipina, Tajikistan, dan juga Lebanon. Mereka harus sering bermain dengan tim yang memiliki ranking 100 besar FIFA. Tajikistan sendiri saat ini ada di posisi 103 dan Lebanon berada di 116. Kami berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah itu. Karena kalaupun kami menang dari segi pengumpulan poin atau peringkat, tidak akan naik sebanyak itu, kata Muhammad Firdaus Mohamed, dilansir dari bolasport.com dari laman berita harian. Salah satu contoh sukses adalah melihat apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Laga uji coba melawan Argentina memberikan dampak besar dan sorotan positif pada skuad Garuda. Meski kalah dengan skor 2-0, banyak pihak yang memberikan apresiasi dan sepak bola Indonesia semakin disorot. Apalagi lawan mereka baru saja keluar sebagai juara dunia 2022. Jadi kita harus berani pendekatannya. Kalau kita lihat Indonesia sekarang, mereka berani bermain dengan tim seperti juara dunia Argentina, ucap Presiden FAM. Itu exposure. Jadi exposure ini akan memberikan sesuatu kepada pemain kita lanjutnya. Firdaus mengakui bahwa membawa tim peringkat 100 besar cukup sulit bagi Malaysia. Salah satu faktornya adalah ranking FIFA Harimau Malaya yang ada di posisi 134. Namun, FAM yakin bisa membawa tim-tim dengan peringkat tinggi agar bisa menjalani uji coba dengan mereka. Kami berada di bawah peringkat 100. Cukup sulit bagi tim yang peringkat lebih baik bermain bersama kami. Tapi saya percaya dan percaya diri. Bagi saya, ini bukan soal ranking atau bahkan juara, tapi exposure ke timnas lebih penting. Saya berharap ke depan bisa menemukan tim yang lebih baik. Mungkin 100 terbaik dunia, pungkasnya. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia berharap Malaysia bisa meniru langkah Indonesia yang mempunyai tujuan ke depan yang lebih jelas. Gimana menurut kalian, guys? Coba tinggalkan komentar di bawah.